Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah di mana saja Anda berada, mudah-mudahan tetap memantau, mengikuti dan menyimak kajian Mutiara Dakwah Salaf, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang pentingnya akidah di dalam berdakwah. Kalau kita sudah bicara masalah akidah merupakan prioritas utama dan pertama dalam masalah dakwah, maka tidak boleh seorang dai, apalagi seorang yang telah dinobatkan sebagai tokoh agama, ulama, menjadikan akidah sebagai sambilan belaka di dalam berdakwah. Bahkan harus menjadi skala prioritas utama dan pertama. Penekanan di dalam ceramah-ceramahnya, penekanan di dalam berbagai macam fatwa-fatwanya, ya, ajakan-ajakannya, dan juga tekanan-tekanan dia di dalam menyampaikan al-Islam. Dan perlu diketahui bahwa kita bicara masalah akidah itu adalah tauqifi. Tauqifi itu kita tidak bisa berbicara kecuali atas nama Allah dan atas nama Rasul. Tauqifi bermakna waqafa, ay nunggu dalil. Kalau ada dalilnya kita bicara, maka kalau tidak, stop. Dengan demikian, tidak ada posisi logika akal, apalagi akal falsafi, bukan akal salafi. Karena kalau akal salafi selalu dibimbing oleh Alkitab wa Sunnah, dan itulah yang dianjurkan oleh Allah di dalam banyak ayat, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Tetapi akal falsafi, yaitu akal yang melanggar, bahkan mementahkan akidah, ini jelas kita tolak. Karena akal yang sehat tidak akan mungkin bertentangan dengan akidah atau bertentangan dengan Alkitab wa Sunnah. Dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menyampaikan ayat-ayat dan Rasulullah SAW menyampaikan sunnah atau hadisnya tentang akidah selalu dikaitkan, diikat dengan dalil-dalil, diikat dengan hujjah dan burhan. Tidak diberikan kepada akal manusia untuk menetapkan sedikit pun tentang masalah akidah. Bahkan walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Kalau seandainya kebenaran harus mengikuti selera hawa nafsu mereka, maka akan terjadi kerusakan di langit dan di bumi. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan apapun yang kita perselisihkan, famakhtalaftum fihi min syai'in faruddu fa hukmuhu ila Allah. Hukumnya kembali kepada Allah.
Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Bahkan atiullah wa atiur Rasul, banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa perkara agama, terutama akidah, adalah tauqifi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masalah yang terkait dengan kalau memang satu akidah itu skala prioritas utama dan pertama, akidahlah yang menyelamatkan manusia dari berbagai macam kesesatan, maka kita lihat bangsa manapun yang jauh dari akidah, maka akan menjadi bangsa yang menjadi bangsa, menjadi rakyat, menjadi umat yang menjadi mangsa kesesatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Berarti ketidakadanya ketakwaan dan keimanan, Allah akan cabut keberkahan baik itu dari langit dan bumi. Dengan demikian, tidaklah aneh kalau mereka telah kufur. Maka wadaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah telah mengumpamakan sebuah negeri yang gemah ripah loh jinawi, rezekinya yang mengalir dari hulu hingga hilir, semuanya banyak melimpah ruah, tetapi mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka aku cicipkan kepada mereka pakaian ketakutan dan kelaparan akibat perbuatan yang mereka lakukan. Dengan demikian, dari sisi individu, masyarakat, bangsa, negara manapun yang jauh dari akidah yang sahihah, maka kehidupannya akan merana, kehidupannya akan rendah, kehidupan akan terhina. Dengan demikian, Rasulullah SAW menegaskan, ju'ila as-saghar wa dhillatu ala man khalafa amri. Telah dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisih perintahku. Dimanapun, kekuasaan yang didampingi akidah yang sahih akan kuat dan bertahan. Dan kekuasaan manapun yang menjauh dari akidah yang sahih akan rontok dan akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah mengatakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sejarah membuktikan Khulafaur Rasyidin jaya, kuat dan hebat karena dekat dengan akidah, karena mereka hidup bersama akidah yang sahihah. Kemudian dilanjutkan khalifah-khalifah berikutnya. Dan sejarah juga membuktikan kenapa sekarang Daulah Utsmaniyah runtuh, kenapa sekarang Daulah Fatimiyah rontok, kenapa daulah-daulah yang lainnya rontok, karena mereka jauh dari akidah yang sahihah. Makanya tamkin hanya diperoleh dengan merealisasikan tauhid, menegakkan akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablikum wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Nah, ini. Jadi tamkin itu hanya bisa didapat setelah menegakkan akidah, merealisasikan tauhid dan menjadikan akidah skala prioritas utama dan pertama di dalam mengendalikan kekuasaannya. Kita dari sini bisa disimpulkan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab Adabud Dunya Waddin, ketentraman satu kehidupan dunia dipengaruhi oleh tiga. Nafsun mutmain, nafsun muti'atun, jiwa yang taat, yaitu jiwa yang bisa diatur, jiwa yang bisa diarahkan. Wa ulfatun daimatun, kerukunan yang ukhuwah yang sahihah. Dan yang terakhirnya adalah al-madatul kafiyah, materinya cukup. InsyaAllah, kalau jiwa manusia mau diatur oleh syariat, kemudian dasar ukhuwahnya adalah ukhuwah Islamiyah, imaniyah, innamal mu'minuna ikhwatun, tidak lain adalah akidah, kemudian materinya cukup, itulah syarat di antara beberapa syarat orang mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya,
Siapa yang sekarang berpaling, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin. Ini sudah janji Allah. Siapa saja yang berpaling dari zikri, al-aqidah as-sahihah, Al-Quran, berpaling dari zikrul rahman, akan dikuasakan oleh syaitan, pada dirinya syaitan, dan menjadi teman setia, dan kehidupannya selalu merana dan menghadapi kenistaan di mana-mana. Walhasil, tidak ada sesuatu yang paling mulia, tidak ada sesuatu yang paling hebat di dalam kehidupan seorang muslim kecuali setelah mampu merealisasikan akidah yang sahihah, dan puncaknya akan menumbuhkan ketakwaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini hal-hal yang harus kita tegaskan, karena pada akhirnya orang itu kalau sudah tidak mengikuti akidah yang sahihah, tidak beribadah kepada Allah, dia akan ibadah kepada syaitan. Makanya tidak ada tengah-tengah. Ya, tidak ada tengah-tengah. Siapa yang tidak beribadah kepada Allah, maka dia akan ibadah kepada syaitan. Maka Allah menegaskan dalam surat Yasin, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Karena ibadatul rahman memberikan konsekuensi isyanu syaitan, dan ibadatul syaitan memberikan konsekuensi isyanullah, tidak akan bisa berkumpul. Oleh karena itu kita di sini akan menelusuri kenapa akidah yang sahihah yang memberikan janji begitu dahsyat, apalagi kalau kita melihat keutamaan tauhid yang telah dijelaskan oleh ulama, di antaranya adalah takfirul khataya, bisa memberikan penebusan dosa. Kemudian juga dijelaskan oleh para ulama-ulama yang juga oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab dalam kitab tauhidnya. Di samping kafaratud dzunub, memberikan satu al-amnu wal hidayah, memberikan satu ketenangan, tidak gampang diguncang dengan berbagai macam kesesatan, diamankan dari siksa neraka, dijamin Allah Subhanahu wa taala untuk tidak masuk neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-amnu fid dunya wal al-amnu fid dunya, jelas keamanan dunia, ketentraman, kedamaian, wal amnu fil akhirah minal azab. Dan itu setelah apa? Merealisasikan hidayah. Dan hidayah bisa didapat dari apa? Merealisasikan tauhid. Dari sini kita bisa simpulkan, tidak akan mungkin orang bisa meraih hidayah tanpa tauhid. Tidak akan mungkin hidayah bisa direalisasikan dengan khurafat, dengan bid'ah, dengan penyimpangan, dengan kesesatan. Maka kalau kita faham betul ihdinas siratal mustaqim, al-hidayah kepada jalan yang lurus tidak lain adalah al-aqidah as-sahihah, tidak lain adalah tauhid yang berkobar, memberikan satu pancaran sinar yang kuat, menerangi dunia dari kegelapan kesyirikan, kegelapan kekufuran, dan kegelapan kemaksiatan. Inilah akidah yang diinginkan oleh al-Islam. Tapi sekarang dunia dipenuhi dengan kesesatan, lingkungan kita dikotori dengan kekufuran dan kesyirikan. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa terjadi penyimpangan akidah? Kenapa terjadi kesesatan? Atau simpelnya, Mas, mungkin kita bisa katakan, kenapa bangsa kita gampang disesatkan atau gampang sesat? Nah, ini kita akan bahas insyaallah di dalam poin-poin, dan sampai mudah-mudahan jam 5:04 kita bisa menyelesaikan. Poin yang pertama, kenapa bangsa kita ini gampang sesat dan gampang disesatkan, dan akhirnya menyimpang dari akidah yang mulia, akidah yang Masya Allah memberikan satu kebahagiaan, sa'adatud darain, kebahagiaan dunia dan akhirat, memberikan jaminan aman dunia akhirat, memberikan satu jaminan untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan datangnya keberkahan langit dan bumi itu pun
dikarenakan akidah. Tapi kenapa hal itu semua tidak diminati oleh orang? Bahkan mereka lebih senang memilih sekarang hidup penuh dengan gonjang-ganjing politik, dengan fluktuasi ekonomi, perubahan-perubahan sosial yang ekstrim, dan kondisi-kondisi yang sangat-sangat membuat orang kadang-kadang tidak betah hidup. Sampai persis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la taqumu as-sa'atu hatta yamurra ar-rajul biqabri ar-rajul wa yaqulu ya laitani makanahu. Kondisi hidup yang carut marut dan kacau balau karena akidah mereka hilang, akidah yang sahihah jauh, maka tidaklah tegak hari kiamat sampai seseorang itu lewat kuburan seseorang sampai mengatakan ya laitani aduhai seandainya dulu saya mati di zaman orang ini. Artinya banyak orang yang berangan-angan kematian, banyak orang yang ingin menyelesaikan hidup dengan cara bunuh diri karena sudah saking paniknya menghadapi kehidupan yang begitu ekstrim, perubahan-perubahan. Kenapa? Karena terjadi ketimpangan, karena terjadi berbagai macam gejolak. Semuanya itu diakibatkan jauhnya mereka dari akidah yang sahihah. Seperti zaman jahiliyah. Coba bayangkan bagaimana cerita jahiliyah sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Pembunuhan terjadi di mana-mana, korupsi, urus suap menyuap, peperangan, manusia hidup tidak tenang, bahkan dikatakan jahiliyah. Kemudian menjadi selesai karena datangnya Islam. Oleh karena itu, tidak lain penyebab utama terjadi penyimpangan kembali akidah yang sahihah ini, yang terjadi di tengah kita tidak lain adalah al-jahlu bil aqidati as-sahihah, kebodohan mereka terhadap akidah yang benar ini. Perlu diketahui, bodoh ini merupakan satu penyakit penentangan seluruh umat dari zaman ke zaman. Umatnya Nabi Nuh alaihissalam menentang dakwahnya Nabi Nuh yang hak karena kebodohannya mereka. Umatnya Nabi Musa alaihissalam menentang juga umatnya Nabi Saleh, Shu'aib. Semuanya innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian ini kaum yang sangat bodoh. Al-jahlu terutama bil aqidati sahihah. Kalau kita lihat, kebodohan ini akan memberikan dampak minimal ada 3. Pertama, kaburnya antara ajaran dengan tradisi di benak mereka. Mana yang sekarang tradisi, mana yang ajaran, campur aduk. Yang keduanya, kuatnya keyakinan terhadap yang tradisi, lemahnya keyakinan terhadap yang agama. Bahkan kita sering katakan dan contohkan, banyak orang yang tidak diperdulikan, dipermasalahkan, meninggalkan sholat seumur hidup, bahkan ketika mati pun dihormati, disolati, bahkan ditahlili. Tapi sebaliknya ada orang gak tahlilan aja, di backlist, dicuekin, bahkan di boycott untuk tidak diberikan tempat di satu masyarakat. Coba bayangkan, bukankah lebih jelas orang yang tidak sholat sanksinya daripada orang yang tidak tahlilan? Bahkan kalau kita mau membaca dengan baik hadis-hadis Rasulullah SAW, sirah para rasul dan sirah para nabi, serta bagaimana pengamalan sahabat ridwanullahi alaihim, mereka tidak pernah mengamalkan itu. Dan Ibnu Katsir mengatakan, inna ahla sunnati wal jamaah ajma'u ala anna al-qawla wal fi'la idza lam yazbut anis sahabati fahuwa bid'atun. Sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa apapun perbuatan dan ucapan kalau tidak tetap dari sahabat ridwani alaihi merupakan satu bid'ah. Fa innahu law kana khairan lasabaquna ilaih, kalau seandainya itu baik pasti mereka akan mendahuluinya. Makanya Sa'id bin Jubair mengatakan, ma la ya'riful badriun laisa minad din. Apa-apa yang tidak dikenal oleh sahabat Badar bukan termasuk agama. Tapi kenyataannya kita lihat, mereka lebih antusias mengamalkan bid'ah, mereka lebih khusyuk mengembangkan, mendistribusikan tradisi, bahkan sampai andai subhanallah jauh-jauh dari Jawa ke Kalimantan ke Sumatera hanya menjadi distributor bid'ah. Kalau menjadi distributor buku agama Islam, masya Allah, distributor bid'ah, khurafat. Pindah transmigrasi ke Sumatera menjadi distributor kesesatan, na'udzubillah. Karena apa? Al-jahlu bil aqidati sahihah. Yang ketiganya adalah lemahnya pengamalan terhadap hukum Islam.
Orang itu kalau sudah bodoh terhadap hal itu, maka lemah pengamalannya, belum lagi nanti ditambah akibat lain di perpecahan kesini. Dan tidak kalah pentingnya, seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas, orang bodoh itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui. Ini yang pertama. Dengan demikian, Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, Innama tunqadu ural islami urwatan idza nasha'a fil islam man la ya'riful jahiliyah. Maksudnya di sini al-jahlu bil Islam. Bukan berarti orang yang melanglang buana mencoba mencicipi maksiat, ya, kesesatan, tidak. Artinya seperti yang dikatakan oleh Hudzaifah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayudrikani, kan gitu. Orang-orang pada menanyakan kepada Rasulullah tentang kebaikan, hanya aku saja yang menanyakan tentang keburukan supaya saya tidak kena, supaya saya tidak tersesat. Dengan demikian, al-haqqu yu'rab bil batil wal batil yu'rab bil haqq. Kebenaran akan nampak setelah orang bisa mempelajari celah-celah kesesatan. Dan kesesatan itu akan nampak setelah orang terang benderang di dalam memahami kebenaran. Artinya al-ilmu, dikuasai al-Islam. Maka ikutilah orang karena dia benar. Jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kenali, fahami kebenaran. Kamu akan kenal siapa yang benar. Kemudian yang kedua, kenapa akidah yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang ditinggalkan hanya tinggal mewarisinya, dan itu hanya bisa dengan mudah dia dapat lewat para ulama, karena innamal ulama warasatul anbiya. Kemudian sesat karena penyakitnya adalah ta'assub lima alaihi al-aba wal ajdad. Karena adanya ta'assub, karena adanya satu fanatis terhadap peninggalan nenek moyang. Inilah orang-orang yang termasuk golongan kelompok Islam turunan. Karena Islam itu, umat Islam itu ada dua, Islam atas dasar ajaran dan Islam atas dasar turunan. Dan dasar beragama pijakannya, apa kata tokoh, apa kata tradisi, apa kata hawa nafsunya, apa kata perasaannya. Ini kalau yang turunan. Makanya bawaannya ta'assub. Bahkan dia itu berprinsip sangat picik. Pokoknya yang tidak dikenal di kampung saya itu bukan agama. Yang agama itu yang beredar di kampung saya, yang diajarkan oleh kiai saya. Sehingga dia titip surga neraka ke kiainya. Walhasil, agama dibatasi oleh pendapat seorang, oleh proses-proses ritual yang ada di dalam satu lingkungan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga apa yang dikatakan dengan istilah universalitas Islam itu hilang, dan juga keumuman Islam itu tidak ada lagi. Islam yang kamilun mutakamil, katanya Syekh Jamil Zainu di dalam kitabnya Taujihat Islamnya. Islam yang universal, yang sempurna, yang dikatakan dalam surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum, itu hilang sama sekali di hadapan orang-orang yang muta'assibin terhadap ada taklid dan apa yang menjadi peninggalan nenek moyangnya. Maka mereka itu seperti yang telah dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. La ya'qiluna syai'an karena rata-rata praktek tradisi itu tidak ilmiah dan tidak berdasarkan dalil. Wa la yahtadun, kalau ditanya petunjuknya dari mana, dari sisi Al-Quran, sunnahnya juga tidak bisa menjawab. Dengan demikian, rata-rata orang tradisi mewariskan kepada anak cucunya kebodohan dan kesesatan. Coba bayangkan harta pusaka yang diwariskan bodoh sama sesat. Kan rugi banget. Kalau ninggalin motor masih enak. Kalau ninggalin carry juga masih Masya Allah. Ninggalin bodoh sesat. Dan anehnya itu dijadikan sebagai pedoman. Walhasil, Allah subhanahu wa ta'ala menegur dengan keras, la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Kemudian yang ketiga, penyakit adalah at-taqlidul a'ma, terutama taklid dalam masalah akidah, seperti yang telah dinukil oleh Imam Al-Qurtubi
ketika menafsiri firman Allah, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu, surat Al-Baqarah, beliau menukil dari Imam Ibnu Atiyah, Hasan Ibnu Atiyah, ijma' para ulama, tidak ada yang berbeda bahwa taklid dalam masalah akidah adalah haram. Bagaimana kita bisa taklid tentang rukun Islam, rukun iman, tentang usuluddin? Walhasil, apa yang dikatakan oleh banyak orang-orang awam, udahlah kita ikut kiai swargon rokon nunut kiai, ini jelas merupakan satu pembutaan, ya, pembutaan akidah dan penggelinciran umat secara kolektif. Bahkan ada satu buku kecil yang mereka itu diajak untuk menutup diri, dan dalihnya lana a'maluna walakum a'malukum kalau diajak dialog agama. Bahkan mereka dengan teganya mengatakan, udahlah sekarang jangan bicara soal agama dengan saya. Kalau kamu tidak mau berhenti berbicara, aku akan tindak. Belum emosi, tolong hentikan, dan yang lainnya. Bukankah dasar daripada Islam, ukhuwah imaniyah adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr? Maka kaidah yang benar, kita tolong menolong dalam hal yang sudah kita sepakati, saling nasihat menasihati dalam hal yang kita perselisihkan. Jangan dibalik, kita tolong menolong di dalam hal yang setelah kita sepakati, dan kita saling toleran di dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Toleran di mana? Wong perselisihan orang awam itu enggak ada jelunturungnya, enggak ada jelas. Kadang-kadang akidah dianggap khilafiyah. Jangan udahlah mas, nggak usah bahas masalah khilafiyah. Ini kan khilafiyah. Khilafiyah menurut orang juhala itu bisa nyasar kemana-mana. Ya, tahlilan dikatain khilafiyah, maulid Nabi khilafiyah. Ini rojapan dikatakan khilafiyah. Ini merupakan satu pelecehan. Kalau sekarang oke lah kita anggap sujud kita turunkan kaki dulu apa tangan khilafiyah. Jalsatul istirahah khilafiyah. Tentang masalah taswib itu khilafiyah. Tapi kalau sekarang dikatakan bahwa maulid Nabi, peringatan, tahlilan dan yang lainnya khilafiyah, inilah yang menyesatkan. Terus dibangun di atas, udahlah toleran, jangan usah nyinggung, nggak usah bahas sono sini. Padahal yang sahih, kita ayo tolong menolong dalam hal yang sudah kita sepakatin. Hal-hal yang sudah ijma' tidak diperselisihkan oleh ulama, wadih, prinsip. Dan kita saling menasihati sesama kaum muslimin dengan asas amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau sekarang bicara dialog agama terus dipangkas lakum dinukum waliyadin, lana amaluna walakum amalukum, ini ayat-ayat amar ma'ruf mau dikemanakan? Ayat-ayat dakwah mau diapain? Bahkan Allah mengatakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Ini mau dibuang kemana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini ayat mau ditilap, dibuang kemana? Kalau hanya kita bicara masalah-masalah agama, terus kemudian tidak ada titik temu karena masalah ta'assub, taklid, bunyi bacaan terakhir dalilnya lana a'maluna walakum a'malukum dan lakum dinukum waliyatin minimal. Dengan demikian kita lihat taklidnya pengikut Asy'ariyah, taklidnya pengikut Mu'tazilah, dan taklidnya pengikut Sufiyah, semuanya menghancurkan akidah. Hancurnya akidah yang sahihah ini dicemari oleh berbagai macam akidah-akidah yang batilah yang bersumber dari Syiah, Khawarij, Qadariyah, Asy'ariyah dan berbagai macam kelompok-kelompok sekte yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 72 itu semuanya berawal daripada ta'assub, taklid terhadap tokohnya. Maka kelompok-kelompok itu muncul dengan nama tokoh atau kadang dengan nama satu pemikiran. Jahmiyah karena tokohnya Jahm, Asy'ariyah karena Abul Hasan Asy'ari walaupun beliau sudah bertaubat ahli sunnah wal jamaah, Mu'tazilah karena pemikiran i'tizal. Makanya intinya taklid entah itu terhadap tokoh, taklid entah itu terhadap satu pemikiran, itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Maka kunci yang telah saya katakan tadi, ikutin orang karena dia benar. Jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, ikutin, pahami, pelajari kebenaran. Kamu akan kenal siapa yang benar. Artinya kita punya standar untuk mengukur orang yang sesat dan tidak sesat, orang yang sekarang benar atau salah. Kemudian tidak kalah pentingnya, kenapa akidah kaum muslimin itu menyimpang? Tidak lain adalah sikap ghulu fil awliya'i was salihin. Coba bayangkan,
ketika muncul awal kesyirikan, bukan karena keteledoran, atau bukan karena apa-apa, karena sikap ghulu terhadap orang-orang saleh wal aulia di kalangan umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Di sana ada Nasra, Ya'udha, Yaghutha, disembah, dikultuskan. Di Jazirah Arab juga ada Latta, Uzza, Manat. Bahkan Manat itu Latta dari kalimat rajulun yaluttus sawik, karena orang tersebut saking solehnya, dermawannya, sehingga dikultuskan. Berarti di sini ta'assub al-ghulu itu merupakan rentetan daripada sumber di kesesatan yang akhirnya menyebabkan orang yang ghulu tersebut akan disembah, dikultuskan. Walhasil apa yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Nuh, la tadarunna alihatakum. Sama di sini, udahlah jangan tinggalin tahlilan itu. Jangan tinggalin itu peringatan, jangan tinggalin itu danyangan, jangan itu semuanya. Bahasanya beda, tapi intinya sama, la tadarunna alihatakum. Bahkan tradisi-tradisi itu sudah dianggap sebagai berhala. Coba siapa yang coba untuk nyinggung, bakal akan berang itu tokoh-tokohnya. Seperti dulu ketika berhala disinggung oleh Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, berang, ya, sama. Cuman berhalanya ono bentuknya apa? Bentuknya batu. Di sini berhalanya bentuknya macam-macam. Tapi semua ta'assub terhadap ghulu terhadap orang-orang soleh sudah nampak. Ketika sekarang tokohnya disinggung, ketika tokohnya sekarang dikritik, ketika berhala tradisinya itu dikritik, maka dia akan dengan serta-merta bangkit, melawan, melakukan tindakan-tindakan anarkis. Tetapi kalau sekarang Islam dilecehkan, diam, mereka tidak berkomentar, bahkan diam 1000 bahasa. Nas'alullah al-afiyah. Wala tadarunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Tuhan sama. Nah, sekarang jangan tinggalkan itu tahlilan, jangan tinggalkan itu maulid, jangan tinggalkan itu rojaban, nisfu Sa'ban, sama. Jangan tinggalkan itu Nasra, Uzza, Manat, Lata. Intinya semua orang-orang yang ghulu terhadap orang-orang soleh, ghulu terhadap ta'assub terhadap tokoh, tradisi dan peninggalan nenek moyang akan bersikap sama walaupun modus operandinya berbeda. Yang kelima, di antara penyebab nyimpangnya kesesatan adalah al-ghaflatu an tadabburi ayatillahil kauniyah wa ayatil qur'aniyah. Perlu diketahui pendengar sekalian, iman ini bisa bertambah, katanya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Fatawa Arkanul Iman, ada 3. Pertama dengan tadabbur ayat syar'iyyah, baik minal kitab was sunnah, karena itu sumber agama yang utama. Nanti kita akan jelaskan panjang lebar lewat pembahasan kitab ensiklopedia penghujatan terhadap sunnah, yang itu nanti akan menjadi sumber utama dakwah kita, yaitu Alkitab was sunnah. Kemudian yang keduanya adalah at-tadabbur ayatil kauniyah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, ya, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam bumi ini ada ayat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang yakin, dan di dalam diri kalian ada suatu tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak merenungkan? Maka sang penyair mengatakan, likulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Masing-masing segala sesuatu di muka bumi ini, kalau kita renungkan, menunjukkan bahwa sang Khalik itu hanya satu, tidak ada lain. Semua menunjukkan isyarat bahwa apapun yang ada di muka bumi ini seakan-akan dia berbicara secara tidak langsung, mengatakan kepada kita kalau kita merenung bahwa Tuhan itu satu. Matahari juga mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Bulan mengatakan Tuhan itu satu. Semua ayat-ayat Allah, likulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Maka banyak anjuran di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul aqibatul kafirin, dan yang lainnya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, atau awalam yanzuru ila malakutis samawati wal ardi wama khalaqallahu min syai'.
Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Semua ayat ini mendorong kita untuk merenungkan, terutama di dalam surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengan air itu rizki berupa thamarat, buah-buahan untuk kalian. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri. Dan Allah menundukkan kapal-kapal belayar di lautan bi amrihi dengan perintahnya. Wa sakhkhara lakumul anhar. Dan Allah menundukkan sungai-sungai. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar ayatain daibain, ya, keduanya saling susul menyusul. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah Subhanahu wa taala juga menundukkan malam dan siang. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu. Dan memberikan segala sesuatu yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kurang apa manusia. Kemudian untuk meningkatkan akidah dan keimanan, katanya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, yang ketiga adalah menambah nilai ketaatan dan ibadah. Makanya kalau kita sudah merenungkan ayatul syar'iyyah minal Qur'ani wal kitab wa sunnah. Karena Rasulullah mengatakan, ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Quran dan sunnah itu sejajar, sama-sama wahyu. Kemudian ayatul kauniyah. Kemudian setelah itu kita tingkatkan ketaatan dan ibadah. Insya Allah iman akidah kita kuat. Nah, yang permasalahannya, orang-orang yang sesat itu menghindar dari al-ghaflah, lalai dari itu semuanya. Lalai oleh berbagai macam dorongan hawa nafsu, ya. Ketertarikan dengan permainan-permainan yang melalaikan, ya berkegiatan-kegiatan yang melalaikan dzikir kepada Allah sehingga sesat dan keluar dari akidah yang sahihah. Kemudian yang keenam, inhiraful walidain, ya, penyimpangan kedua orang tua. Ya, gak usah jauh-jauh. Sekarang orang tuanya dukun, anaknya pasti cinta keris, cinta berbagai macam benda-benda pusaka. Kalau anaknya sekarang anaknya komunis, gak jauh, ini bapaknya komunis, ya gak jauh. Bapaknya bandar togel, anaknya insya Allah bandar, ya namanya judi juga. Pengaruh daripada pendidikan, makanya Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi itu tergantung kedua orang tua. Makanya akhwat fillah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin tekankan, pelajarilah kebenaran, pelajari Islam, kuatkan akidah untuk anak kita, bukan hanya untuk kita sendiri. Karena pada akhirnya akidah, tingkah laku, suluk akhlak kita akan menjadi cerminan qudwah buat anak kita. Betapa hancurnya, betapa ruginya kita sudah membesarkan anak dengan berbagai macam kesulitan hidup. Akhirnya anak kita menjadi kurban bapaknya sendiri. Bukan kurban dibunuh, bukan kurban ditusuk, tapi menjadi kurban tusukan akidah khurafat bid'ahnya orang tua. Dengan demikian, subhanallah, ya. Tidak kita sendiri, saya sendiri dulu. Kenapa terpengaruh dengan akidah orang-orang NU? Karena keluarga NU. Makanya orang yang keluarganya Masya Allah ahli sunnah, cinta sunnah, benci bid'ah akan seperti itu. Maka di sini waspadai. Jangan sampai, ya, kita ulang lagi, akhirnya generasi kita hancurkan, kita busukkan. Maka hendaknya orang tua sekarang membina dengan baik. Bahkan pengaruh kebaikan, kesolehan orang tua akan mempengaruhi anaknya, akan mempengaruhi keturunannya. Bahkan anak diangkat derajatnya karena kesolehan orang tua, walaupun anaknya lebih rendah, untuk memberikan hiburan kepada kedua orang tuanya. Lalu yang ke nomor 7, dan ini yang terakhir, setelah itu kita buka tanya jawab insyaallah. Tidak lain adalah sarana ta'lim atau sekolah yang rusak, ya. Tolong Pak dicamkan. Coba bayangkan sekolah apalagi negeri, gurunya aja, ya dari mana aja, bisa Kristen, bisa non muslim, bisa Katolik, Dharma Gandul masuk, siapa aja. Enggak ada seleksi akidah, yang penting ijazah, memenuhi syarat, lolos dari screening untuk menjadi guru. Dan juga yang kedua, yang sekolah, muridnya, ya, ada muridnya dukun, ada muridnya bandar togel, ada muridnya kiai, ada muridnya, waduh, macam-macam, semua tumplek-blek. Dan itu siap untuk saling mempengaruhi. Dan tolong dicamkan, yang paling kuat mempengaruhi adalah yang jelek. Kita bergaul sama orang baik,
Mungkin bertahun-tahun belum tentu bisa baik, tapi bergaul dengan orang jelek berbulan, enggak usah berbulan-bulan, mingguan saja dijamin untuk jelek. Karena orang jelek itu lebih gampang daripada baik. Karena saya sering umpamakan, orang kalau ingin baik itu seperti zaman sekarang apalagi, seperti naik gunung, terjal susah sambil ngangkut 2 kintal kedelai, diambil diidik-idik. Lah orang sekarang untuk jadi jelek, untuk mau jelek, itu turun gunung, gelundung aja nggak pakai kaki nyampe itu. Dengan demikian, mari kita hati-hati memilihkan tempat pendidikan anak kita. Maka insya Allah kita berusaha. Sekarang kita sedang bangun Islamic Center Ibnu Hajar ya di Cipayung. Insya Allah mudah-mudahan kita minta doa restu pada pendengar sekalian agar cepat selesai, agar kita mendapatkan minimal yaitu pendidikan yang bisa menyelamatkan akidah anak kita, membangun kekuatan tauhid anak kita yang terbimbing sehingga insya Allah anak tersebut menjadi hebat dunia dan akhirat dan menjadi simpanan buat orang tua dan masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min 3, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Atau anak saleh yang mendoakan. Wallahu a'lam. Kita buka tanya jawab. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin berkaitan tentang tema dakwah yang menitik beratkan kepada poin akidah yang sahih. Kemudian untuk selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab, namun kita jeda sejenak, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah lidzakirina wadzakirat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di frekuensi 756 AM. Kita angkat telepon yang pertama, Ustaz. Halo. Dengan Adi di Kota Baru, di Kranji. Oh, Kranji. Ya, silakan. Ya. Pernah debat sama orang-orang yang melaksanakan Maulid. Ya. Mi'raj. Rojaban juga, Mas. Udah rojaban belum ente? Ya. Dulu sering saat. Iya, alhamdulillah. Sering. Iya, terus sekarang tobat ya. Pernah melaksanakan gitu saat. Iya, terus? Karena pernah debat. Dibilang gini dalil Ustaz. Yang Udu ila sabli rabbika bil hikmah itu dia menjadikan dalil Ustaz. Oh, iya. Gitu. Iya. Gimana caranya untuk merot dia? Iya. Membantahnya. Cukup? Itu Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini, Mas. Sebetulnya kesesatan tidak bisa dijajakan dengan dalil yang sahih. Ini kaidah yang harus kita pegang dulu. Enggak mungkin bid'ah itu bisa didukung dengan dalil yang sahih. Cuma kadang-kadang ahli bid'ah bisa menghadirkan hujjah sahihah untuk mendukung kebid'ahan dikarenakan satu, takwil yang batil yang mereka masukkan di dalam menyetir dalil tersebut. Keduanya, kebodohan yang mendengarkannya. Kemudian kelihan dia mengutak-atik kalimat. Contoh aja, pernah saya mendengar seorang yang mengatakan bahwa sesajen itu sunnah, bahkan Masya Allah itu termasuk bagian dari Islam, karena itu masuk ke dalam kategori sedekah rahasia antara yang memberi dan yang diberi itu berbeda. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, coba bayangkan sesajen dipahami sedekahus sirri dengan dalil qala Rasulullah SAW, sedekahus sirri tudfi'u ghadabar Rabb. Coba lihat. Ketika Anda mencermati, ketika dia menyetir satu hadis, sedekahus sirri tudfi'u ghadabar Rabb, itu hadis Rasul. Coba yang menonjol nantikan penjelasan, takwilnya, ya, berbagai macam penafsiran dia sendiri. Yang menjadi pertanyaan berikut gini, Mas. Kalau memang ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah al hasanah wajadilhum billati ihsan sebagai dalil untuk peringatan Maulid Nabi, kenapa tidak dijadikan dalil oleh sahabat ridwanullahi alaihi, oleh khulafaur rasyidin? Ayat ini insyaallah tidak luput dari mereka. Tidak ada satu ayat pun yang luput dari penafsiran ulama-ulama kapabel dan hebat. Tidak pernah luput dari kalangan sahabat, terutama khulafaur rasyidin. Tidak luput dari para ahli tafsir kalangan tabi'in, imam sunnah. Masa baru sekarang ayat itu menjadi dalil Maulid Nabi? Tidak menjadi dalil umat yang sekian juta, ya, bukan hanya ratusan ribu. Dengan demikian, kita kembalikan kepada apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, "Lau kana khairan lasabaquna ilai." Artinya kalau seandainya pemahaman itu benar, maka akan didahului oleh sahabat-sahabat ridwanullahi alaihi. Seperti orang yang menguatkan Maulid Nabi dengan
puasa hari Senin ketika Rasulullah SAW ditanya, "Dzaka yaumun wulidtu fihi," itu hari dilahirkan. Sama jawabannya. Karena tidak pernah Rasulullah, sahabat dan tabi'in menjadikan momentum maulid Nabi puasa Senin untuk memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, kebanyakan dalil yang dipakai dalil umum misalnya. Iya, dalil umum. Kemudian yang ditonjolkan adalah tafsiran dia. Orang kadang tersilau, terkesima dengan penjelasannya. Akhirnya coba perhatikan, yang menonjol nanti adalah menurut saya. Akhirnya pelan-pelan dalil itu ditinggalkan. Nah, ini rahasianya ya. Wallahu a'lam. Kita angkat kembali untuk penelpon yang kedua di 8236543. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Surya di Cengkareng. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Mas. Ana juga kemarin sore nih debat sama orang, dia bilang ziarah kubur ini dia ngaji di kuburan nggak apa-apa, katanya kan Quran juga kan istilahnya nggak ditaruh di kuburan kan Pak Ustaz. Kan katanya ngaji baca Quran di kuburan kecuali di WC, ada di tempat-tempat kotor katanya. Iya. Apa-apa katanya kecuali dari dua tempat itu kata Pak Ustaz. Iya. Cukup. Cukup itu aja. Gimana tuh Pak Ustaz ini? Untuk membantah syubhat ya. Pertama, gini Mas. Perlu diketahui Rasulullah SAW menegaskan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya seperti kuburan itu ya namanya layaknya kuburan, nggak ada ibadah. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan yang tidak ada ibadahnya. Tapi anehnya sekarang kuburan lebih makmur ketimbang rumah. Bahkan Masya Allah di daerah saya Lamongan itu ada orang sampai bisa khatam 41 kali Yasin di Gunung Bromo. Tapi belum pernah khatam itu Quran di rumah. Coba bayangkan, karena ingin cari pesugihan di sono. Kemudian coba bayangkan mereka dengan tekun dan khusyuk membaca bersimpuh di kuburan-kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang yang berdoa di pinggir kuburan itu ada 3 jenis di dalam kitab Talkhis Istighasa atau Ar-Raddu 'ala al-Bakri. Ada orang yang minta kepada yang ada di kubur, ini jelas syirik. Yang keduanya, menyuruh penghuni kubur untuk minta kepada Allah. Contohnya, orang umpama ini datang kepada kuburan Hasanuddin. Assalamualaikum Din, tolong Din, gue datang dari Jawa Timur nih Din, mau nyalon lurah Din, tolong mintakan nama Tuhan ente supaya bisa jadi lurah. Nah, ini tawasul, minta karena kamu kan makhluk baik dan Allah juga baik, bersih, Allah juga bersih. Allah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Pakai dalil juga, Allah itu bersih, tidak menerima kecuali yang bersih. Anak kan kurang kenal sama Tuhan, Dir. Ente kan kenal, makanya kalau katanya dia hujahnya tawasul, layak dong kalau saya nggak kenal presiden, nyari orang yang dekat dengan presiden supaya bisa dekat. Tuh lihat mereka. Ditekankan adalah qila wal qal lisannya, bukan hadis yang dia sedir. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban sahih. Tapi untuk ini kan nggak benar. Dengan demikian, ketika ada orang yang menjajakan bid'ah dengan hadis yang sahih, amati nanti yang menonjolkan pendapat dia, bukan hadis Rasulullah. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, orang yang ketiganya adalah orang yang berdoa, membaca Al-Quran, doanya bagus, tapi dia itu lebih tentram, lebih enak, lebih syahdu, lebih khusyuk. Anak itu kalau doa di kuburan. Nah, ini bid'atun munkaratun, bid'ah. Lah kok ada orang malah mantep dikir di kuburan, doa di kuburan, baca di kuburan. Ini kan aneh. Rasul mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Dengan demikian, yang dengar Quran ini mayit apa Allah? Kalau kita yakin yang dengar adalah Allah, yang ngasih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dari mana aja. Dan yang terakhir, kalau taruhlah orang tua kita kagak punya kuburan, kayak yang kemarin mati Adam air itu di dalam ini kan, ada di dalam mana? Yang laut. Itu kasihan. Nggak pernah bisa dapat syafaat Quran karena nggak pernah dibacain Quran di kuburan.
Ini jelas, tolong dicamkan, ikhwan, kuburan dengan alam kubur itu lain. Dengan demikian nggak ada dalil satupun, penekanan satupun dari Rasulullah SAW anjuran fadilah membaca Quran, baca doa di pinggir kuburan. Bahkan sebaliknya dikatakan Ibnu Taimiyah bid'atun munkaratun. Jadi makanya saya sarankan kepada akh itu untuk terus belajar, insyaallah bisa akan mengkanter ini insyaallah. Wallah. Kita akan kembali dengan telepon yang ketiga. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Di Cakung ya, baik silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Mungkin saya sedikit curhat ya Pak Ustaz ya. Iya, Saya ini baru mengenal salaf ini mungkin belum lama. Sementara anak-anak saya itu udah remaja Pak Ustaz. Sementara yang besar dulu tuh udah pernah menghibah akhwat yang udah bercadar, tapi karena pengaruh teman-temannya jadi diputusin. Nah sekarang kendalanya yang kecil ini mau diajak masuk pesantren itu susah sekali Pak Ustadz. Jangankan pengaruh luar, pengaruh di abangnya aja tuh udah besar sekali. Karena yang besar-besar udah susah sekali untuk saya mengajak dia ke agama yang hak ini. Karena mereka udah, saya kenalin itu dulunya kan yang jahil sekali Pak Ustadz. Iya. Bagaimana nasihat buat saya Pak Ustadz? Iya, ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah Ibu, saya ingin nasihatin. Ibu pertama banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu bisa melakukan sesuatu yang dianggap mustahil, dianggap sulit oleh usaha manusia. Mungkin ibu sudah hampir putus asa melihat kondisi anak seperti itu, tapi tidak ada sesuatu yang mustahil di hadapan doa. Coba ibu lihat, anak kasih contoh. Nabi Yunus alaihi salam keluar dari perut ikan selamat berkat doa. Nabi Ibrahim alaihissalam dikarunia anak yang sudah lama memohon, akhirnya lahir, bahkan memberikan keturunan yang baik karena berkat anak. Bahkan orang yang terjebak berkat doa, bahkan terjebak di dalam gua yang 3 orang juga berkat doa. Pertama kita harus terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yaghdab idza lam yus'al alaih. Allah itu marah kalau tidak diminta. Bahkan tolong jangan sampai istihjal, da'autu wa lam yustajab li. Saya berdoa enggak ada pengabulan, fatarakat doa, dia tinggalkan itu doa. Ini enggak benar. Insyaallah setiap saat kita salat, setiap saat kita sujud, antara adzan dan qamat, pokoknya kita terus minta kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Atau kalau memang enggak bisa, kita doakan dengan bahasa yang kita mengerti. Ya Allah, luruskan. Atau Bu banyak membaca ini Bu, doa di dalam surat Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Ya Allah, perbaikilah anak cucu saya, wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, saya tobat dan saya tunduk. Dan tolong yang keduanya, ibu taubat, sarannya dari ayat tadi, bertaubat kembali kepada Allah. Karena ini ujian, dan ujian itu tidak lain adalah akibat dari kesalahan kita. Fa innal 'abda la yuhramu minar rizqi li dhanbin yusibuhu. Ada seorang hamba dihalangi Allah tidak mendapatkan rezeki karena dosa yang dia lakukan. Maka mungkin ini ujian bagi kita, ujian kesabaran kita, ujian untuk membersihkan dosa kita, ujian agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya tolong ibu camkan, akhirnya Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa menyelamatkan Kan'an. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa menyelamatkan istrinya yang terdekat. Akhirnya Nabi Lut alaihi salam tidak bisa menyelamatkan istrinya yang terdekat. Dan subhanallah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Musa walaupun hidup di tengah kesesatan, yaitu dibesarkan oleh taghut yang paling besar, yaitu Fir'aun la'natullah alaih. Oleh karena itu, cerita-cerita ini sebagai gambaran kita agar kita tidak putus asa. Dan yang ketiganya, kita terus mengadakan pendekatan, approach, ngomong, dialog, insyaallah dengan komunikasi yang baik,
dengan ketulusan dan keikhlasan untuk merubah anak, insya Allah ibu, kalimat yang tulus dan ikhlas akan menyentuh pada kalbu yang ikhlas. Tapi tolong ibu, hasil tidak bisa dinikmati 2-3 hari, apalagi bahkan 2 tahun 3 tahun, bahkan mungkin ibu, anak ibu yang selama ini ibu bimbing dengan ketulusan, bahkan tetesan air mata kadang-kadang berlinang di depan matanya, akan teringat ketika ibu sudah tidak ada, akan teringat nanti ibu sudah meninggal dunia, dan akan teringat kalau dia mendapatkan sesuatu yang sama, ternyata dia juga dikerjai oleh anaknya, diperlakukan oleh anaknya seperti itu. Makanya perbaikilah hubungan dengan orang tua kamu, supaya anak kamu berbuat baik kepada kamu. Dan ini semuanya insya Allah berproses. Tapi tolong dicamkan, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah a'lam. Subhanallah. Baik, Ustaz, kita angkat kembali penelpon selanjutnya sebelum kita angkat dari pesan singkatnya. Ya, Assalamualaikum. Halo. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abu Fani di Cikarang. Silakan. Ini Ustaz, saya mau ngasih tahu orang tua saya gimana ya. Apanya? Itu ibu saya tuh kemarin suka ada yang datang anak sakit, dikasih air, dijampe, terus sembuh. Dijampe, kalau pokoknya ibu saya suka ngejampe, kasih air tuh. Bacaannya apa? Tahu nggak? Ya kurang tahu juga Ustaz tuh. Gimana itu? Coba cabut ginjal temoniasu kali Mas. Iya. Gimana itu cara untuk nasihati kalau itu tidak benar gitu Ustaz? Iya, cukup Ustaz. Ya, insyaallah. Waalaikumsalam. Insyaallah ya Mas ya, di samping anak akan jelaskan, inilah yang melatar belakangi saya harus menulis buku judulnya Membongkar Dunia Klinik dan Perdukunan Berkedok Karomah. Jadi insyaallah dalam beberapa hari akan keluar. Tapi intinya begini, tanyain dulu bacaan yang dibaca oleh si ibu itu apa. Kita biar tidak, jangan-jangan dia baca ayat Al-Quran, kan ruqyah, dan dia baca ayat kursi, ruqyah berarti. Makanya kita tanya bacaannya apa, dengan kalimat lemah lembut ya, faqul lahum qawlan karima, dengan ucapan yang memuliakan, menghormati. Kemudian setelah kita tahu ternyata bacaan-bacaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, masuk kepada hadis Rasulullah SAW, la ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirik, ternyata ada syiriknya, kita baru masuk ya. Ibu, kalau ini syirik, ibu mati dalam keadaan syirik, coba lihat diancam oleh Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau memang itu merupakan suatu, minta bantuan kepada jin, bacakan ayat wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazatum rahaqa. Coba lihat orang-orang yang praktek seperti itu diancam Rasulullah SAW. Man ata kahinan, yang datang aja ibu itu diancam, tanya iseng 40 hari sholatnya tidak diterima, apalagi yang praktek ibu. Nah, itu didekatin dengan pendekatan yang bagus, dalil-dalil yang kuat, insya Allah. Tetap yang bagaimana cara menghimpun ketegasan dengan kelembutan sudah saya jelaskan, tegas dalilnya, lembut caranya. Itu caranya mengumpulkan, menghimpun antara ketegasan dengan kelembutan. Insya Allah lambat laun dan tidak bisa sekali dua kali akan terketuk hatinya. Saya sering katakan kepada beberapa saya untuk menghilangkan tahlilan orang tua saya butuh 10 tahun. Menghilangkan rokok 7 tahun. Coba, Masya Allah. Jadi butuh proses yang sangat lama. Sabar dan sabar terus untuk telaten berdialog. Insya Allah lambat laun samping kita doakan seperti Abu Hurairah, sampai saking patah arang ingin mengajak orang tua perempuannya masuk Islam, datang kepada Rasulullah karena udah dikunci, nggak boleh pulang lo pulang lagi ngajak gue udah deh, lo gak bisa bakal masuk rumah. Disebutkan cerita ini di dalam Al-Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan orang tua saya supaya mendapatkan hidayah, tawassul dengan orang-orang soleh, mudah-mudahan kena insyaallah. Allah. Baik, Ustaz, kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah di Bantar Gebang. Ustaz, Anda belum bisa menyampaikan apa yang Anda ketahui ke orang lain karena Anda takut salah dalam menyampaikan. Apakah Anda berdosa dalam bersikap seperti ini, Ustaz? Sebetulnya tidak menyampaikan apa yang tidak diketahui itu merupakan suatu kebaikan. Tapi jangan sampai terus dengan itu
malas menyampaikan apa yang sudah diketahui. Ini harus diperhatikan. Anda jangan-jangan nanti berhujah, Anda merasa nggak tahu, belum paham, akhirnya tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka harus ada usaha, harus ada mencoba, harus ada mengingatkan, minimal telepon, tanya kepada orang tua, atau SMS kalau memang nggak kuat dialog. Di SMS ya tentang masalah diingatkan lagi ya. Kalau abah atau bapak gimana tahlilannya berhenti enggak ya, acara-acaranya ini dihentikan enggak, kerisnya udah dibuang belum, apa masih diambil lagi, ini dikontrol terus lewat SMS kalau memang ini. Kalau ada telepon atau lewat surat dan yang lainnya, insya Allah dengan wasilah-wasilah itu orang tua akan terus ingat dan sadar. Mudah-mudahan kita semua berharap, semua minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menunjukkan orang yang tersesat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa sabar, bisa tegar menghadapi berbagai macam resiko menyampaikan kebenaran. Seperti yang dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, amarani Rasulullah SAW an aqula al-haqqa walau kana murra. Rasulullah memerintahkan kepadaku agar mengucapkan kebenaran walaupun rasanya pahit. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, kembali dari pesan singkat dari Era di Cibinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong berikan masukan kepada saya akidah yang bagaimanakah yang harus diterapkan untuk mendakwahkan teman yang masih menyimpang tapi ilmu masih sedikit dan tidak sabar untuk membenarkan akidah teman yang masih menyimpang. Apakah yang harus saya dahulukan? Yang pertama, Anda harus menguasai dulu kitab Al-Salasatul Usul, kemudian Kashfus Syubhat, lalu kitab Tauhid dan Aqidah Wasitiyah. Itu hatamkan dan gurukan dulu. Dan sudah diterjemahkan? Iya, sudah diterjemahkan semua insyaallah, dan ta'lim sudah dibahas. Insyaallah dengan menguasai 4 kitab itu, akidah Anda akan minimal Anda mengetahui bulatnya akidah. Oh, akidah tauhid Islam itu seperti ini. Baru kita lenggang enak menyampaikan insyaallah. Itu dulu yang Anda lakukan, dan kemudian munculkan keberanian mental untuk berdakwah dari mulai teman ke teman, dari orang ke famili, dari orang tua ya, dan yang lainnya orang terdekat kita. Al-aqrabu fal aqrab, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika turun wa'andir ashiratakal aqrabin, semuanya dipanggil ya Bani Abdus Syams, anqidu anfusakum minan nar la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai Bani Abdul Manaf, selamatkan diri kalian dari neraka, aku tidak bisa menjamin. Dan semuanya dipanggilin satu persatu, diajak satu persatu. Wallahu a'lam. Saya ada pertanyaan yang cukup banyak yang sama berkaitan tentang bulan Rajab, di mana kita sudah masuki bulan Rajab pada hari ini, Ustaz. Mengapa kita dilarang untuk berpuasa? Bukankah puasa itu disyariatkan? Jazakallahu khair. Ya, sebetulnya kita akan bahas, mudah-mudahan nanti kita ada waktu khusus untuk membuat kajian Rajaban ya. Intinya gini, perlu diketahui tidak ada satu hadis pun yang sahih. Ada hadis tapi nggak sahih yang takhsis untuk melakukan secara khusus puasa bulan Rajab. Bahkan hadis yang mengatakan siapa yang puasa bulan Rajab 3 kali sama dengan puasa 700 tahun, Masya Allah. Itu hadis palsu, dan masih banyak nanti kita akan sampaikan insya Allah. Jadi intinya, kalau kita sekarang puasa bulan-bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara Rajab boleh, tanpa takhsis. Artinya tanpa takhsis, kita puasa Senin Kemis, artinya puasa-puasa sunnah yang sudah jalan. Ada puasa 3 hari dalam setiap bulan, ada puasa Daud, silakan puasa, perbanyak di bulan di Rajab. Tapi kalau kita sekarang puasa khusus Rajab seperti khususnya Sya'ban, itu lain lagi. Karena kita puasa Sya'ban ada dalilnya. Khusus Sya'ban, memang Rasulullah SAW menganjurkan untuk puasa Sya'ban. Seperti Rasulullah SAW mengkhususkan setiap bulan 3 hari. Tapi sekarang takhsis khusus adanya fadilah puasa bulan Rajab, itu tidak ada satu hadis pun. Tapi kalau sekarang kita itu puasa, memperbanyak amal soleh di bulan-bulan yang dihormati Allah termasuk Rajab, silahkan. Sedekah sunnah, infak sunnah, semuanya dia lakukan, tidak ada masalah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum.
Ya, 4 yang diharamkan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Anda lakukan amal soleh silahkan. Tapi taksis seperti kalau Muharram jelas ada taksis ya. Asyura, Tasu'a jelas ya kan. Artinya kita sengaja puasa Tasu'a, Asyura, kita taksis 9, 10, ada dalilnya. Tapi sekarang kita taksis Rajab, umpamanya minggu pertama Rajab, atau istilah di kampungnya Rebu Wekasan. Atau kalau Jumat pertama, atau tanggal 20 bulan Rajab, atau siapa yang puasa 27, 28, 29 akan mendapatkan pahala 700 tahun puasa dan qiyamul lail. Ini jelas merupakan satu hal yang tidak dibenarkan karena hadisnya palsu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, kita angkat kembali dari telepon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa di mana? Dengan Rodia. Di mana? Jakarta. Ya, silakan. Pak, saya Pak. Iya, Tempat saya kan banyak udah sirik tuh jadi Injil lah. Udah jadi mengakar mendarah daging. Iya. Nah, sedangkan kakek saya itu sebagai dukun di kampung saya. Masya Allah, dukun ya. Waduh, repotnya. Iya, saya juga ya Allah yang ini sampai kalau yang repot jadi menantunya bisa disantet nih nanti ya. Nah, terus pertanyaannya? Saya gimana cara mendakwahinya secara baik? Iya, ya. Saya sudah memberikan segala macam, tapi mereka malah nggak mau dituduh sebagai dukun. Mereka bilang saya sholat, saya ngaji. Saya puasa. Iya, haji juga udah kan gitu. Jadi memang ya cukup ya Mbak ya. Insyaallah. Assalamualaikum. Itulah di Indonesia sungguh sangat ajaib untuk membedakan 4 orang ini. Mendingan bedakan 4 orang koruptor, maling, rampok, copet. Itu masih agak mendingan bisa dibedain. Tapi kalau membedakan 4 orang ini, dukun, kiai, paranormal, orang pinter, ini susah. Kita lihat kiai haji, masya Allah, surbani gede, ya sholatin tak tahajudnya, masya Allah. Tapi praktek perdukunannya juga jalan. Nah, kita tidak bisa membedakan. Tapi kalau kita lihat dari sepintas, mungkin dia ngambil air kemal kamit, wah jangan-jangan baca ayat Quran. Karena proses untuk mendapatkan ilmu perdukunan kita nggak tahu dia bertapa di mana, lelono di mana, bahkan dia mungkin bertahun-tahun cari ilmu itu harus tapa di gubangan kotoran kebun dan yang lainnya. Sekarang yang ketika praktek itu kan sudah hasilnya, sehingga kita lihat dia nggak apa-apa kok, dia juga sholat, dia ini. Kita nggak tahu latar belakang ilmu yang dia dapat itu apa, dan ta'awun dengan jin itu apa. Makanya insya Allah buku ini akan mengupas tentang bagaimana caranya dukun mendapatkan ilmu itu ya, membongkar dunia klinik perdukunan insya Allah ya. Tapi saya sarankan Anda jangan putus asa terus, dan dengan cara mungkin kita kasih kaset, kita kasih selebaran kecil, jangan gede-gede kitabnya, nanti mungkin enggak ini kasih masukan ya. Mudah-mudahan dia sadar. Tapi kalau tidak, yang penting tabligh tolong dicamkan, Mbak. Pahala dakwah sudah didapat karena hanya sekedar menyampaikan, walaupun orang yang kita dakwai tidak ikut, tidak sadar dan tidak mau menerimanya. Itu bukan resiko kita, bukan tugas kita. Tugas kita adalah tabligh. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat kembali penelpon yang sudah menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Ini Tukiman di Cikarang, Pak. Silakan. Ini saya mau tanya, Pak. Iya. Di daerah saya itu kan banyak ya istilahnya agama sembalan gitu. Iya. Itu ada sistem mangul itu, Pak. Oh, mangkul. Mangkul. Katanya kalau tidak mengikuti sistem mangkul, katanya tidak sah gitu. Sama ini tanya masalah Islam terbagi menjadi beberapa, itu apakah yang 72 itu masuk neraka selamanya gitu, Pak? Iya, cukup. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini jelas merupakan satu cara beragama LDII yang dia tidak akan menerima dakwah atau ajaran siapa saja kalau tidak mangkul. Kita tidak ingkari bahwa mangkul itu dari kata nukil atau nakal, yaitu kita memindah ajaran Islam ini dari satu ke satu generasi dengan sanad maksudnya.
Kalau memang itu yang dimaksud Abdullah bin Mubarak sahih. Al-isnadu minad din. Laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, maka siapapun akan ngomong sesuka hatinya. Tapi ini punya isnad versi sendiri, yaitu semua ajaran yang tidak diambil dari imamnya, yaitu Abu Ubaidah, nggak sah, nggak dinyatakan mangkul. Bahkan muncul kesimpulan sing orang mangkul kepacul. Maksudnya tidak diterima agamanya. Ini jelas kesesatannya. Dengan demikian, kita harus kembalikan lagi. Kalau yang dimaksudkan sanad-sanad agama, artinya kita tidak mau menerima satu penukilan, tidak mau menerima satu riwayat, kecuali dengan sanad yang sahih nyampai ke kita, yang telah diluruskan oleh banyak ulama sahih. Tetapi kalau versinya, kalau tidak dari imamnya, tidak dari gurunya, ini jelas ta'assub asabiyah dan hizbiyah, dan inilah penghancur dakwah Islam. Adapun 72, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, tidak kekal di neraka. Barang siapa yang menyatakan bahwa firqah 72 itu keluar dari Islam, maka dia telah mengatakan sesuatu yang salah, katanya Ibnu Taimiyah. Dengan demikian, al-firqah yang dhalah 72 itu masih dalam lingkaran Islam dan tidak kita vonis keluar dari Islam, dan statusnya kita serahkan kepada Allah. Intinya status dunia adalah halikah, kharijah, halikah, hancur, karena dia keluar dari sunnah Rasulullah SAW, melakukan kebid'ahan, kesesatan dalam beragama, sehingga lawannya adalah ahlu sunnah, lawan ahlul furqah, dan al-jamaah lawan ahlu sunnah ahlul bid'ah, dan lawan al-jamaah ahlul furqah. Mereka yang 72 itu ahlu al-bid'ati wal furqati. Ahlul bid'ah karena mengadakan kebid'ahan kemudian masuk ke dalam lain kesesatan itu, wal furqah karena membuat kebid'ahan itu memecah belah umat. Ahlus sunnah wal jamaah karena tamassuk bil kitab wa sunnah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Al jamaah menghimpun umat di atas satu dasar yang jelas, yaitu al-kitab was sunnah. Wallahu a'lam. Ya, pendengar Roja, masih di kajian Mutiara Dakwah Salaf. Bagi Anda mungkin yang baru bergabung bersama kami, kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar permasalahan dakwah, Anda bisa menghubungi di 8236543. Kita angkat telepon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak, di mana? Bapak Kuswoyo di Ciadas. Ya, silakan Pak. Gini Pak, saya ada masalah dengan orang tua saya ya Pak Ustaz. Yang pertama saya minta didoainlah orang tua saya. Selama saya nikah sampai saya punya anak 2, saya belum pernah Pak melihat ayah saya itu sholat Pak. Saya sampai nanti bagaimana, saya udah mendakwai mereka tapi katanya iya terus Pak. Saya mohon Pak ya. Iya. Doalah ayah. Mudah-mudahan ya. Ayah saya bisa. Mudah-mudahan ya, insyaallah. Mudah-mudahan ya. Memang satu hal yang menjadi pikiran anak yang soleh. Tidak ada anak soleh pun pasti hatinya akan luluh lantah ketika melihat kedua orang tuanya harus mengakhiri hidup tidak sholat. Karena pada akhirnya al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Barang siap perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, siapa yang meninggalkan maka telah kafir. Maka namun saya sarankan Anda tidak boleh putus asa. Bapak tidak boleh putus asa. Selagi hayat masih dikandung badan, peluang masih ada. Dan insyaallah saya berdoa bertawasul dengan al-asmaul husna wa sifatul ula. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati orang tua bapak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran pada orang tua bapak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu langkah-langkah yang mantap untuk datang ke masjid, untuk menyadari bahwa selama ini apa yang dia lakukan merupakan pelanggaran agama yang berat. Dan Anda juga jangan putus asa untuk terus berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tunjukkanlah orang tua saya. Ya Allah, tunjukkanlah terutama di keheningan malam pada saat kita tahajud, pada saat akhir malam tersisa sepertiga terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turun dan mengatakan, "Man yad'uni fa astajib lah." Siapa yang berdoa aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa'uti, siapa yang minta aku akan beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Dan usahakan sering-sering ketemu kalau bisa.
walaupun dengan berbagai macam alat, entah itu telepon, surat, apa saja, kontak terus dilakukan dalam rangka untuk dakwah, tidak lain. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan tolong Mbak, insyaallah dengan ketulusan Bapak, dengan keikhlasan Bapak, dengan sentuhan-sentuhan yang kalimat-kalimat ikhlas, insyaallah akan sampai ke hati, sampai ke relung hati mereka, dan kesungguhan insyaallah mereka akan melakukan itu dengan cara mungkin pada waktu kita mudik ya, liburan panjang ya, kita berikan hadiah berupa perangkat-perangkat sholat, kita ajak minimal Idul Fitri. Idul Fitri itu pancingan bagi orang yang nggak pernah biasa sholat, itu bisa sholat. Alhamdulillah, kita pancing dulu, kita ajak Idul Fitri, lalu mungkin Jumat. Yang penting sholat. Mungkin nanti akhirnya dia, waduh saya ini susah ngapal ini. Bapak, yang penting Bapak datang ke masjid, mau jungkir balik, mau apa aja, yang penting sholat dulu. Nanti doanya nyusul. Karena yang penting sholat. Kalau sudah sholat, insya Allah ada peluang untuk kita doakan. Karena Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfirul musyrikina walau kana uli qurba." Kalau tidak sholat, maka sudah putus, tidak bisa didoakan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, bagaimanakah sebentar. Iya. Bagaimanakah menjelaskan syubhat yang disampaikan oleh para ustadz atau para kiai yang bagaimana kita tidak mauludan sedangkan Abu Jahal saja mauludan, dan ketika kita ajak dialog mereka tidak mau, dan bahkan kita dikucilkan. Bagaimana sikap kita seharusnya sesuai dengan manhajus salaf? Pertama, agama tidak bisa diambil dari orang kafir. Bagaimana kita bisa menjadikan orang kafir sebagai qudwah, sebagai contoh panutan, sebagai sumber agama? Dan tentang bukan Abu Jahal, itu Abu Lahab, pemerdekaannya terhadap Thuwaibah itu adalah sanadnya dipermasalahkan oleh para ulama, karena di sana ada inqita, karena diriwayatkan oleh Urwah, yang itu pun kalau seandainya sahih, yang meriwayatkan adalah Abbas ketika itu masih kafir, dan riwayat dari orang kafir tidak bisa diterima. Dengan demikian hujjah ini adalah hujjah lemah, tidak bisa dipakai dasar sebagai dalil. Dan yang keduanya, bagaimana kita membuat satu penetapan syariat dari pendapat, dari pelakuan, dari apa yang dipraktekkan oleh orang kafir, yaitu seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Coba lihat bagaimana mereka berhujjah. Harusnya kan Umar, Abu Bakar, harusnya kan Ibnu Mas'ud. Ini Abu Jahal, Masya Allah. Ya, semoga Allah menunjukkan orang yang berdalil dengan prakteknya Abu Jahal. Wallahu a'lam. Baik, kembali kita dari angkat pesan singkat. Ustaz, ada seorang yang mengatakan bahwa perkataan saya adalah salafi, hukumnya sama dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang kafir bila tidak mengatakannya. Bagaimana menurut Ustaz, apakah orang yang tidak menisbatkan daripada salafus saleh sudah kafir? Dari Abu Ifa di Bintaro. Ini jelas keliru. Tolong dicamkan bahwa nisbat salafi itu seperti sunni, untuk membedakan ketika itu adalah syiah, karena sunnah lawan daripada ahlu sunnah syiah, maka syiah memberikan satu nisbat syi'i, maka ahlu sunnah wal jamaah kita itu adalah sunni. Sekarang berbagai macam dakwah merebak yang mungkin membuat syubhat-syubhat di sekitar kita, maka nisbat itu sebagai ciri khas, maka salafi hanya sekedar nisbat, dan itu bukan merupakan satu hal yang bid'ah. Dan kita uraikan panjang lebar di dalam kitab Ensiklopedia Penghujatan Terhadap Sunnah. Ana nukil dari ulama-ulama salaf, di antara Imam Az-Zahabi menjulukin Imam Ad-Daruqutni dengan bal kana salafiyan, bahkan dia salafi. Syekh Al-Albani, Ibnu Bas, Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Adapun ada kitab murahan dan rendahan, beda salaf dengan salafi, itu kitab yang sama sekali ditulis penuh dengan manipulasi, pemotongan, pemenggalan, dan kalau kita rujukkan kepada aslinya sangat jauh dari panggang, dan itu tidak perlu diperhatikan. Wallahu a'lam. Kembali kita angkat dari pesan singkat dari Akhti ini. Ustaz, bagaimana menanggapi teman saya yang tidak mau mendengarkan taklim di Radio Roja dengan alasan ustaz-ustaznya tidak mengajarkan tentang jihad? Apa yang harus saya katakan kepada mereka? Masya Allah, nggak mengajarkan jihad, nggak berangkat jihad itu loh yang jadi masalah gitu loh.
Subhanallah. Kalau nggak berangkat jihad, sekarang saya tanya, guru ente berangkat jihad nggak sekarang? Kita membahas masalah jihad panjang lebar, bahkan kita bahas di dalam kitab di dalam VCD saya Membunuh Diri, lengkap tentang masalah bagaimana jihad di dalam versi Islam. Di dalam kitab Zadul Ma'ad juga dibahas panjang lebar, bahkan di dalam Fathul Bari pun dikaji tentang kitabul jihad. Cuman masalahnya sekarang menamai aksi-aksi teror, aksi-aksi penyanderaan, pengeboman dan yang lainnya dengan nama jihad. Ini yang kita tidak terima. Ini yang bukan kita tidak diterima oleh Alkitab wa Sunnah. Para ulama-ulama dari kalangan ahli sunnah, dari mulai Syekh Ibnu Baz, dari Syekh Al-Albani, Syekh Rabi, dan juga Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, Fauzan, Ghudayyan dan yang lainnya mengeluarkan satu fatwa penyanderaan, sikap anarkis, sadisme, ya. Hal-hal yang terkait dengan membunuh diri semua bukan bagian dari jihad dan Islam bari'un min. Dengan demikian kita tengah-tengah, tidak menolak jihad sama sekali seperti yang dilakukan oleh seorang sekuler, dan kita juga tidak berhulu. Semua dikatakan jihad seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang hulu. Kita tengah, jihad adalah syar'i ila yaumil qiyamah. Bahkan jihad tidak berhenti sampai nuzul Isa bin Maryam, tetapi dengan syarat, tetapi dengan satu kaidah, dengan tata cara etika. Di antaranya adalah tidak mungkin kita jihad tanpa imam. Siapa yang nanti bagi ghanimah? Siapa yang nanti kalau seandainya terjadi tawanan, membebaskan tawanan, ditawan atau dijadikan budak? Siapa yang akan mempertanggungjawabkan tumpah darahnya umat? Makanya harus imam bersama ahlul halli wal aqdi, mempertimbangkan kekuatan musuh, memprediksi kekuatan musuh, kemudian menyiapkan semua tentara. Siapa semua? Bukan gerombolan manusia yang nyerang satu tempat. Itu namanya bukan jihad, itu gerombolan penjahat. Wallahu a'lam. Baik, satu penelpon mungkin yang terakhir kita angkat saja. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Pak Nur Ali di Bekasi. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz membicarakan masalah pendidikan Pak Ustaz. Iya, betul Pak. Sekarang itu pendidikan di rata-rata di sekolahan Islam itu sangat mahal. Iya, betul. Sehingga nggak kejangkau oleh orang-orang yang miskin. Iya. Sedangkan di sekolah-sekolah negeri menawarkan gratisan. Akhirnya kan orang itu tertarik yang gratis. Sedangkan yang gratis itu tidak membawa kebaikan bagi orang Islam sendiri. Betul. Akidahnya juga gratis ya, Pak. Nah, itu. Solusinya seperti apa, Pak? Iya, cukup ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang berat, Pak. Kita lihat, saya sendiri mengelola, Pak. Saya punya TKSJ di Sukoharjo itu dengan coba untuk murah, itu pun murah dalam tanda kutip. Satu bulannya membayar 55.000. Itu harus subsidi tiap bulan itu, 1 tahun itu 60 juta. Nah, itu kan gitu. Itu pun gaji gurunya itu 300, 400, 600. Dalam satu sisi melihat mereka, wah ini 2 juta, 1 juta. Akhirnya kita dalam satu sisi, waduh, ini kita pertahankan hidup seperti ini, mereka tidak akan bisa hidup. Sementara mungkin dia merantau dan yang lainnya bubar pondoknya. Makanya memang sekarang ini kita harus ada satu solusi bersama, kolektif. Nah, mungkin saat ini yang terbaik, saat ini yang bisa kita lakukan yang terbaik di antara yang jelek. Barang siapa yang tidak bisa memasukkan anaknya ke pesantren, masuk mungkin tetap di SD negeri nggak ada masalah, tetapi tolong masing-masing lingkungan itu membangun satu kekuatan diniyah yang handal di masjid-masjid, surau-surau, musala-musala. Kalau memang nggak bisa di masjid di rumah, bagaimana kita membuat kelompok belajar yang serius diniyah? Minimal counter, karena kita tidak bisa mengingkari kenyataan, tidak bisa mengingkari bahwa
yang menjadi guru, yang anak menjadi teman anak kita, itu semuanya tidak bisa menjamin kelangsungan akidah. Maka solusi yang terbaik tengah-tengah sekarang, tetap kita bisa menyekolahkan anak dalam kondisi yang miskin seperti itu tadi, sekolah di negeri tetapi kita membuat komunitas di antara teman-teman kita. Mungkin kita bikin kelompok belajar, umpamanya di kompleks si A ada 20 atau ada 30, mari kita kumpul. Si 20 orang tua ini masa sih nggak bisa kumpul? Kita kumpul bagaimana anak kita yang sekolah seperti ini bisa tertangani diniyahnya, akidahnya. Kita datangkan atau kita lah sekarang umpamanya kita sudah dengar taklim ini, masa sih 20 orang giliran ngajar umpamanya ini si dapat hari ini dapat hari ini, atau cari guru ngaji, insya Allah dapat. Dari situlah solusi. Kita harus ada kemauan. Kalau semua melemah, ya siapa yang akan menjawab tantangan umat ini? Oleh karena itu, solusi yang terbaik adalah kita membangun diniyah dia, kantong-kantong kelompok belajar diniyah di masing-masing komplek, di masing-masing tempat. Itu solusi yang terakhir. Wallahu a'lam. Saya ingin kesimpulan akhir. Ya, intinya kita membahas panjang lebar tentang akidah, dan membicarakan masalah akidah tidak akan ada habisnya. Dan saya ingatkan kepada pendengar sekalian untuk terus mengikuti kajian ini agar lebih mantap, lebih kuat akidah kita. Dan insya Allah minggu yang akan datang kita lanjutkan tentang pembahasan akidah juga. Biidznillah. Demikian, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.